Yes, gue bilang juga apa? Inflasi Amerika yang selalu saya katakan bahwa tidak mungkin selesai, inflasi tetap tinggi terus dan suku bunga Amerika Serikat akan dikerek terus naik setinggi-tingginya, ya bahkan sampai 6%. Bisa akan terjadi sampai di tahun 2024. Jadi nanti banyak sekali narasi yang beredar sekarang bahwa nanti the Fed jadi narasi yang dibangun oleh para ekonom, para bandar-bandar itu, ya, walaupun sudah dirilis data CPI Amerika Serikat, inflasi umum Amerika Serikat yang naik kembali dari bulan sebelumnya, yang dirilis bulan sebelumnya untuk bulan, jadi inflasi bulan Juli yang 3,2%, sekarang inflasi bulan Agustus, ya, inflasi Amerika Serikat di bulan Agustus ini di atas konsensus 3,6% jadi 3,7%, lebih tinggi dari bulan sebelumnya 3,2%. Ini menunjukkan bahwa inflasi tidak selesai di Amerika Serikat dan program suku bunga akan terus naik makin tinggi. Tetapi setelah dirilis data itu kemarin, bandar, ya, para fund manager besar masih membangun narasi, ya, membangun narasi bahwa bulan ini nanti tanggal 20 September ini FOMC meeting, ya, di mana meeting para gubernur bank sentral di Amerika Serikat yang memutuskan nanti bahwa suku bunga akan di hold. Jadi sementara bulan ini ada jeda, ya, tidak akan naik suku bunga, dan suku bunga akan naik nanti di bulan November, pada pertemuan berikut di bulan November akhir tahun 2023. Nah, saya mau kasih tahu bahwa nanti tanggal 20 ini ternyata suku bunga itu akan naik 25 basis point. Jadi sebelum minggu depan pertemuan itu, bandar memang membuat narasi. Jadi bandar membuat seakan-akan bahwa itu apa, prediksi-prediksi yang dibangun itu menyatakan bahwa suku bunga tidak akan naik lagi, di hold sementara, nanti naik pada pertemuan berikut di bulan November. Nah, sehingga bursa saham Nasdaq atau Dow Jones, Wall Street tidak jatuh. Bursa saham dunia euforia, termasuk itu Bitcoin dan kripto-kripto yang kagak jelas itu ikut-ikutan naik. Ini sebenarnya mereka yang mengikuti cara bandar ini, mereka tidak sadar bahwa ini fund manager besar bandar itu sudah selesai sebenarnya. Nah, saya baca dari JP Morgan atau Goldman Sachs mengatakan bahwa mereka sudah mengurangi porsi mereka investasi di saham. Mereka sudah keluar. Nah, saat ini yang seperti di Bitcoin, kripto, ya, yang sekarang lagi euforia harganya naik, itu sebenarnya dibuat bandar dengan narasi bahwa bandar sekarang lagi membuang barang. Saat-saat bulan ini dengan rilis data bahwa inflasi umum Amerika yang masih naik, walaupun inflasi intinya yang turun dari 4,3% itu, tetapi yang inflasi intinya itu, inflasi umumnya masih naik 3,7%, yang membuat acuan untuk The Fed tetap menerapkan suku bunga tinggi, tetap hawkish, dan pada 20 November nanti, kalau prediksi umum mengatakan bahwa suku bunga akan di hold, saya mengatakan akan naik 25 basis point. Maka disitulah bursa saham global dari Amerika Serikat sampai Eropa sampai Asia akan terjun bebas, merah. Dan itulah puncak terjadi krisis besar sepanjang sejarah dunia. Terjadi mulai di bulan September ini. Sinyal untuk ke sana itu memang sudah kelihatan. Tetapi bandar ini tidak sebegitu polosnya. Ya. Andalah yang menjadi korbannya yang masih percaya dengan ekonomi membaik. Saham naik, bursa saham naik, harga emas naik. Nah, seperti itulah yang nanti akan menjadi korbannya. Karena pada saat sekarang ini, bandar lagi cuci gudang. Nah, dia tidak mungkin cuci gudang di harga rendah setelah terjadi kejatuhan pasar keuangan dunia. Cuci gudang kalau harganya tinggi. Jadi
orang secara logika, secara teori, secara fakta, realitas, bahwa inflasi itu bukan melandai dari 3% di bulan Juli 3,2%, Agustus 3,7%, itu malah kembali terbang tinggi lagi. Karena OPEC Plus, seperti yang saya sudah bahas sebelumnya di video saya, bahwa OPEC Plus dan Rusia ingin melawan Amerika Serikat. Mereka memangkas produksi minyak dunia, maka harga minyak makin tinggi sekarang, mendekati level 90, sudah 89 WTI sudah 89 US dollar per barrel, mendekati 90, dan itu pasti tembus menuju ke harga 93. Maka inflasi ini tidak turun, inflasi itu akan naik tinggi terus. Maka masalah ekonomi Amerika itu tetap tinggi, inflasinya tinggi, sementara angkatan kerja juga masih tinggi. Maka disinilah perang itu dimulai. Amerika Serikat tetap akan menaikkan suku bunga terus. Maka dampak dari naiknya suku bunga ini, Eropa, Anda bisa lihat kemarin laporan GDP UK ya, di Inggris sudah turun tajam. GDP-nya sudah 0,5%, minus. Ya. Tandanya bahwa sebentar lagi negara itu akan mulai merasakan kedahsyatannya ekonomi biaya tinggi ini, maka bisa bangkrut. Karena kota Birmingham itu kota terbesar nomor 2 di Inggris sudah default surat utangnya 950 triliun pound sterling. Sebesar itu gagal, sudah menyatakan bangkrut. Ini masalah ini akan menjadi besar. Dan Eropa pun juga hari ini, nanti jam 7 waktu Indonesia Barat, ada pengumuman suku bunga dari European Central Bank. Dan dipastikan mereka tidak akan menaikkan suku bunga. Mereka akan hold suku bunga mereka di level sekarang. Karena jika mereka menaikkan suku bunga, maka itu punya dampak besar terhadap ekonomi negara-negara zona Eropa. Akan makin terpuruk dalam resesi. Karena ekonomi mereka sudah sangat lemah. Ya. Sudah sangat lemah. Maka mereka tidak menaikkan suku bunga, begitupun juga nanti dengan di Inggris, ya, tidak akan menaikkan suku bunga. Sementara di Amerika Serikat masih ingin naik suku bunga. Nanti pertanda apa? Dolar makin menguat terhadap mata uang Eropa. Karena disinilah ada peluangnya. Dolar sudah pasti menguat dan mata uang Eropa itu dipastikan anjlok tajam. Euro itu sudah pasti kembali lagi di bawah paritas terhadap US dollar. Seperti yang terjadi di bulan Juni tahun 2022 kemarin. Nah, British Pound pasti juga akan ke sana. Ini peluang, jika Anda berminat mendapatkan peluang ini, Anda segera email saya di deskripsi video di bawah ini. Saya akan kasih tahu Anda bahwa pasti akan menuju ke sana dan Anda akan dapatkan peluang itu. Saya arahkan Anda untuk mendapatkan peluang itu. Anda bisa cuan besar di market currency against US dollar ini. Itu hanya ada di futures market. Jadi segera email saya di bawah deskripsi video di bawah ini. Peluang itu sudah sangat kelihatan. Tinggal beberapa minggu lagi di dalam bulan September ini akan ada kejatuhan pasar keuangan terbesar sepanjang sejarah. Nah, sebelum jatuh itu memang bandar itu selalu menggoreng opini atau narasi. Karena Anda yang retail trading ini, itu Anda melawan bandar. Di dunia di trading ini, ya, di dunia keuangan ini, itu aturannya zero sum game. Itu teori permainan itu yang ada. Jadi Anda harus kalah dan ada yang menang. Ada yang kalah, ada yang menang. Uang itu pindah ke yang menang. Dan tidak mungkin fund manager besar atau bandar itu mereka mau segampang itu jadi pihak yang kalah. Mereka juga harus mau menjadi menang di pasar. Jadi kalau mereka sudah beli Bitcoin di harga yang murah, ya, sekarang ini bukan saatnya mereka simpan terus atau mereka beli lagi. Mereka bukan sebodoh itu
mereka sekarang saatnya menjual. Jadi Bitcoin dipastikan jadi nol dan kripto-kripto itu dipastikan. Dengan era suku bunga tinggi nanti terus Amerika akan menaikkan suku bunga terus. Yang sudah 5,50 nanti 20 September besok ini di hari Rabu, hari Kamis waktu Indonesia Barat, pagi hari, dini hari nanti jam 1-an akan menaikkan 25 basis poin lagi ya pada tanggal 20 September itu. Maka suku bunga Amerika Serikat sudah 5,75%. Sama dengan suku bunga BI rate di Indonesia. Bank Indonesia juga 5,75%. Wah, kelihatan luar biasa perkasanya Bank Indonesia bisa sama dengan suku bunga Amerika Serikat dan rupiah kita masih tetap stabil di 15.300. Tidak seperti itu. Selama saya di dunia keuangan ini, sejak kuliah 1998 sampai dengan sekarang, teori keseimbangan itu akan berlaku. Kalau yang di sono sudah kejadian, di sini belum. Nah sekarang di sini, walaupun mata uang negara lain sudah jatuh terhadap US dollar, di sini belum. Itu bukan berarti tidak. Itu hanya menunggu waktu. Akan ada gantian, ya, antrian untuk menyeimbangkan bahwa kalau US dollar menguat, maka mata uang against US dollar itu akan jatuh. Jadi cepat lambat juga akan jatuh. Akan adjust, disesuaikan. Gitu loh. Itulah logika. Ekonominya begitu, teorinya begitu. Jadi jangan pede dulu karena itu belum saatnya. Nanti juga karena yang membuat itu adalah yaitu para pedagang pasar, bandar itu. Walaupun diintervensi sama negara pun, terbukti bahwa negara tidak bisa melawan pasar. Kekuatan pasar. Kekuatan bandar. Yang berkuasa itu mereka. Tahun 1992, George Soros dan kawan-kawan bisa dalam semalam bisa membalikkan keadaan British Pound. Terjun bebas. Negara dikalahkan sama spekulan falas dan konsorsiumnya. Begitupun juga yang terjadi di Asia Tenggara. Krisis keuangan moneter, ya, krisis moneter pada tahun 1997. Terus sampai 1998 kejatuhan rezim Soeharto. Itu mulai dari mata uang baht, Thailand, peso, Filipina, ringgit Malaysia sampai ke Korea Selatan. Itu dimulai dari bandar spekulan. Jadi ya, apa yang saya katakan ini, saya hanya berbicara tentang pengalaman saya dulu. Saya bagikan, saya edukasi. Bahwa inilah ya fakta realitas yang akan terjadi nanti. Ya. Tidak mungkin mereka bocorkan bahwa apa yang mereka lakukan, ini kan seperti operasi intelijen. Tapi di dunia keuangan, tidak mungkin mereka kasih tahu sesuatu yang nanti mereka akan lakukan. Tidak mungkin seperti itu. Mereka harus membuat itu tertutup, rapi. Supaya Anda tidak tahu bahwa apa yang akan mereka lakukan nanti. Manipulasi apa yang mereka akan melakukan. Seperti sekarang. 90% orang di dunia mengatakan bahwa tetap naik ya. Borong Bitcoin, kripto, Nasdaq masih naik, ya. Dow Jones naik. Tidak ada pengaruh. Mau inflasi tinggi, sudah mengatakan tidak ada pengaruh. Maka Wall Street masih naik. Itulah hebatnya bandar membangun narasi dan opini. Supaya menggiring orang ke ruang pembantaian. Nah, disitulah. Nah, banyak orang itu selalu tidak mengerti seperti itu. Saya ini sudah mengalami hal yang seperti itu. Kalau banyak YouTuber di sini yang berbicara banyak tentang kejadian-kejadian ini, mereka hanya tahu di dunia sekarang ini. Saya adalah korban. Ya. Tahun 2000 dan tahun 2008. Lenyap ludes habis.
Itu karena apa? Narasi, ikuti narasi-narasi seperti ini. Padahal di depan mata itu yang saya katakan bahwa 1 meter itu sudah ada jurang. Tapi masih percaya dengan narasi para ekonom, analis di seluruh dunia yang bagus-bagus saja, adem-adem. Nah, tujuan saya membuat video edukasi ini, saya selalu mengatakan hal seperti ini. Itu adalah apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan, apa yang ada di dalam batin ini yang mengatakan bahwa ini bahaya di depan mata, harus disuarakan, harus diberitakan. Entah Anda tidak memberikan feedbacknya, Anda tidak mau dengar, Anda tidak mau gitu, itu urusan Anda. Yang penting saya sudah menunaikan kewajiban tugas saya. Saya memberitahu bahwa hal-hal seperti ini akan terjadi. Jika ini tidak terjadi, maka bersyukurlah bahwa tidak terjadi. Ya. Tetapi paling enggak itu saya memberikan Anda supaya Anda itu waspada. Gitu loh. Jadi mengurangi dampak yang nanti Anda terima. Kalau memang ini terjadi, gitu. Ya. Jadi kejatuhan besar itu pasti terjadi karena sekarang mereka mengatakan bahwa ada yang mengatakan Amerika sudah resesi, tetapi ekonomi Amerika masih kuat, makanya inflasi masih naik terus. Sedangkan tujuan dari Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, itu tidak ada cara lain lagi. Tidak ada cara lain lagi untuk menurunkan inflasi ke level target mereka, yaitu 2%. Tidak ada. Hanya satu-satunya cara, yaitu menaikkan suku bunga. Nah, dampak dari suku bunga yang makin tinggi itu adalah ekonomi memburuk. Angkatan kerja akan mengalami dampaknya. Contoh, Citigroup sudah hari baru saya lihat data, ada berita bahwa sudah mulai mau PHK karyawannya, mau perampingan. Citigroup adalah perusahaan yang sudah luar biasa, multinasional yang sangat besar dan sudah berpuluh-puluh tahun. Bank terbesar. Ya. Sudah merasakan dampak. Nah, itulah yang dimau oleh para pemangku kepentingan, kebijakan-kebijakan, ya, The Fed, ya, Menteri Keuangan. Ya, tujuan dari mereka di Amerika Serikat adalah untuk melemahkan ekonomi, untuk menghancurkan ekonomi Amerika. Tetapi ekonomi Amerika masih kuat terus sampai dengan detik ini. Maka satu caranya tidak lain adalah suku bunga yang harus tinggi. Kalau suku bunga yang makin tinggi adalah dampaknya perusahaan-perusahaan teknologi akan, ya pasti akan susah lah bersaing, ya, mendapatkan, karena cost of fund-nya tinggi, ya otomatis mereka ya tidak mungkin lah bersaing, gulung tikar. Nah, banyak pengangguran, sudah belanjanya mulai menurun, inflasinya mulai turun. Banyak perusahaan-perusahaan yang bisa default juga, gagal bayarnya, pasti ada rentetan kasus-kasus seperti itu nanti membuat banyak perusahaan bangkrut, membuat ekonomi makin memburuk. Itu bakal terjadi. Itu akan terjadi di Amerika. Tapi sebelum itu terjadi, nanti ekonomi di negara Eropa, di China yang sudah mulai susah, ya, karena ekspornya melemah, mereka sendiri daya beli tidak ada karena urusan properti belum selesai. Banyak orang sudah tidak percaya lagi dengan properti, mereka membayar tetapi mereka tidak memiliki. Kasus-kasus yang terjadi default gagal bayar itu, mereka lebih condong ke menabung, ya, tidak mau berinvestasi lagi atau memulai bisnis, ya. Akhirnya bisnis di seluruh dunia itu menurun, daya beli menurun, dampaklah ke kita lah. Di Indonesia juga akan mengalami hal yang sama, ya. Rupiah kita akan kembali melemah terus, dan yang tadi saya bilang keseimbangan itu akan terjadi ke 18.000 itu pasti terjadi. Dan ini mendekati pemilu 2024. Semoga tidak ada terjadi chaos. Ya, kita harus berdoa sama-sama supaya pemilu 2024 hasil apapun itu aman. Jangan sampai terjadi. Maka dipastikan itu yang teori keseimbangan
Kalau US dollar menguat, mata uang di dunia ikut melemah, itu terjadi. Ya. Nah, yang saya katakan ini semua ini berdasarkan pengalaman. Saya bukan copy paste dari sana sini. Itu buah pikiran saya dari pengalaman saya selama ini. Saya bukan seperti yang lain. Copy paste berita-berita dari luar. Nah, kalau copy paste berita-berita dari luar itu tentang bahwa ekonomi akan membaik, Amerika sudah resesi, ya, suku bunga tidak akan naik lagi. Nah, begitu beritanya. Berita apa yang ada sekarang, Dimas. Tetapi saya bicara dari tahun 2021 pertama kali saya hadir di dunia ini, YouTube ini, dunia-dunia bikin konten seperti kayak gini, saya konsisten sampai dengan detik ini bahwa kehancuran itu pasti terjadi di saat suku bunga yang tinggi ini. Dan peluang itu hanya ada di futures market. Jangan lupa Anda subscribe, Anda email saya untuk mendapatkan peluang itu ya di bawah deskripsi video ini. Dan juga bantu subscribe, dukung channel ini menjadi besar. Sukses untuk Anda.